Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mendapatkan garapan memperbaiki tensimeter digital yang rusak, dan ini saya mencoba menyalakannya, tapi beneran ini adalah udah mati. Dan saya pun membuka bagian batu baterainya yang ada 4 buah. Setelah saya membuka batu baterai, saya pun membuka bagian baut. Ini di bagian bautnya agak susah, sahabat, karena saya belum pernah memperbaiki atau membuka tensimeter digital Omcron ini. Saya pun sedang mencoba untuk membuka bagian cukitannya terlebih dahulu menggunakan test pen. Berhubung saya baru pertama kali memperbaiki tensimeter digital, jadi mohon maaf kalau saya agak susah untuk membukanya. Dan saya pun menggunakan test pen untuk mencongkelnya di bagian depan, dan ternyata di sini masih kencang, dan sepertinya ada baut di bagian belakang, tapi saya belum menemukan bautnya. Dan ini pun saya mencoba untuk mencari atau mengambil test pen kecil, karena ini menggunakan skrup yang sangat kecil, sahabat. Dan saya pun mencongkelnya menggunakan kape yang tipis agar bisa terbuka di bagian depannya. Dan ternyata di sini ada 2 baut di bagian bawah, dekat batu baterainya. Dan saya pun membuka skrupnya menggunakan obeng kecil atau menggunakan test pen juga bisa. Setelah saya membuka bagian skrupnya, saya pun membuka dan memeriksa di bagian dalaman atau di dalam ini voltmeter digital. Maksud saya tensimeter digital, dan ini bagian elektroniknya, dan ini bagian dinamo untuk pompa darahnya. Sepertinya ini menggunakan 12 volt DC, sahabat. Dan ini saya sedang menelitinya apakah ada kerusakan di bagian dinamo atau tidak. Singkirkan dulu bagian dinamo, lalu saya mengeceknya di bagian elektroniknya terlebih dahulu. Apakah di bagian elektroniknya ini mengalami kerusakan atau yang lainnya. Saya cek dulu satu persatu menggunakan ampermeter, sahabat. Karena kalau tidak menggunakan ampermeter, kerusakan tidak bakal tahu di bagian mana yang ada yang bagian kerusakannya. Jadi tetap menggunakan ampermeter, jangan menggunakan piling. Dan saya pun mengecek di bagian kapasitor SMD dan bagian
dioda SMD, dan alhamdulillah dioda dan kapasitor sebelah yang saya cek ini tidak mengalami short, dan ini bagian kapasitor pun sepertinya masih keadaan bagus dan normal, sahabat. Ampermeter menunjukkan masih keadaan normal 2,1 mikro. Di bagian soket-soketnya yang menuju ke elektronik saya cek juga satu persatu, dan alhamdulillah masih keadaan normal. Dan saya pun mengecek di bagian kapasitornya lagi, karena di sini banyak sekali kapasitor SMD-nya, sahabat. Dan sepertinya ini saya menemukan kejanggalan atau hanya sekedar induksi di bagian kapasitor. Karena kalau kapasitor yang rusak atau short, dia bunyinya panjang, sahabat. Semoga saja ini hanya sekedar induksi dari bagian kapasitor SMD-nya, sahabat. Ini menggunakan kapasitor SMD, sahabat. Saya mengeceknya berulang kali dengan teliti agar bisa menentukan atau menemukan bagian-bagian komponen yang rusak atau yang shortnya. Saya kembali mengeceknya di bagian kapasitor, karena kapasitor ini biasanya menjadi penyebabnya. Kuncinya kita harus teliti mengecek satu persatu di bagian komponen PCB-nya, sahabat. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Itu kuncinya apabila kita mengecek di bagian komponen elektronik. Dan ini sepertinya induksi setrum DC, dan ampermeter pun menunjukkan keadaan normal, sahabat. Sekedar induksi biasa, jadi itu tidak masalah, masih bisa digunakan, kecuali bunyi panjang sekali atau dia menunjukkan angka yang sangat besar, itu tidak boleh, itu namanya short atau rusak. Jadi kita harus menggantinya dengan komponen yang baru. Semoga saja saya menemukan kerusakannya di bagian elektroniknya atau di yang lainnya, karena ini sangat berguna untuk mengecek darah siapapun, dan menjadi pengalaman bagi saya kalau seandainya pengetes darah ini bisa normal kembali. Setelah saya mengecek bagian komponen elektroniknya dan tidak ada yang rusak atau short, saya pun mengecek bagian dinamonya, sahabat. Karena ini spool dinamo menggunakan 12 volt DC, saya pun mencoba untuk mengetesnya menggunakan adaptor 12 volt, dan saya akan menyambungkannya dan menyoldernya langsung ke bagian dinamo menggunakan adaptor 12 volt.
Langsung kita solder saja di bagian dinamo dan jangan sampai terbalik di bagian negatif dan positifnya. Kalau sampai terbalik itu bisa terjadi fatal atau rusak di bagian dinamonya. Dan ini dinamo bagian negatifnya adalah kabel yang berwarna kuning dan positifnya kabel yang berwarna putih, dan kabel dari adaptor warna hitam adalah bagian kabel negatif, dan kabel yang ada warna putihnya itu adalah kabel positifnya dari adaptor, sahabat. Ini sudah saya solder langsung ke dinamo dan saya akan mencolokkannya, menancapkannya ke bagian colokan listrik langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah ternyata dinamo ini masih nyala dan sepertinya mengalami kemacetan di bagian dinamo pemompanya. Jadi ini saya testing langsung menggunakan adaptor karena mungkin menggunakan batu baterai 4 buah itu tidak kuat. Jadi kita tes dulu langsung menggunakan adaptor 12 volt. Dan setelah saya mengetesnya menggunakan adaptor, saya pun langsung merakitnya atau merapihkannya kembali. Dan semoga tensimeter ini bisa normal seperti semula, sahabat. Saya merapihkannya terlebih dahulu untuk sebelum mengetesnya langsung apakah tensimeter digital ini sudah normal kembali atau rusak, sahabat. Saya akan rapihkannya dulu seperti semula biar tidak berantakan di bagian dalamnya. Saya pun memasang batu baterainya untuk mencobanya apakah sudah nyala atau tidak, dan hasilnya alhamdulillah sudah menyala, sahabat. Sepertinya tensimeter ini sudah normal kembali dan saya pun akan merapihkannya terlebih dahulu untuk memasang skrupnya seperti semula, lalu memasang batu baterainya setelah skrupnya terpasang seperti semula, sahabat. Semoga ini menjadi pengalaman buat saya ke depannya memperbaiki tensimeter digital yang tidak bisa menyala. Dan ini kasusnya ada di dinamonya mengalami kemacetan. Saya rapikan dulu, sahabat. Mohon tenang menunggu hasilnya. Saya pasangkan dulu bagian selang dinamonya, lalu saya skrup kembali seperti semula. Saya pasang skrup dulu. Di sini ada menggunakan 2 buah skrup di bagian bawah yang ditutupi sama busa. Setelah skrup dua-duanya terpasang, saya pun memasang kembali batu baterainya biar bisa untuk mengetesnya. Dan ini agak sedikit gompal, maklumlah karena saya baru pertama kali
perbaiki tensimeter digital, pengecek darah, pasang kembali bagian batu baterainya, dan jangan sampai lupa, jangan sampai terbalik di bagian negatif dan positif pada bagian batu baterainya. Setelah semuanya sesuai, kita pasang di bagian tutup batu baterainya, dan saya akan mengetesnya langsung menggunakan selang atau mengetesnya di bagian tangan. Karena tadinya kan tidak bisa menyala, sekarang sudah menyala, dan sekarang mau saya langsung mengetesnya apakah sudah normal kembali ataukah mati lagi. Jangan lupa untuk berdoa. Saya akan mengetesnya langsung. Dan ini saya akan tekan, dan alhamdulillah tensimeter digital pun sekarang sudah menyala dan lagi saya tes. Jadi gitu sahabat, apabila menemukan kasus yang sama, coba seperti saya, ikutin video saya. Jangan lupa bagikan video saya. Sampai jumpa di video yang akan datang, dan terima kasih.